Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pelajaran 2 yaitu tentang materinya Mari mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Nah, jadi di sini sebelum kalian belajar kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus anak-anak. Kemudian anak-anak, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah, baik, agung, dan mulia sesuai dengan sifatnya. Nah, Asmaul Husna ada berapa? Ya, ada 99. Nah, kita akan belajar tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah Al-Mumit. Ya, apa itu Al-Mumit anak-anak? Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Ya, Allah dalam firman-Nya Quran Surat Al-Waqiah ke-60 artinya kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-sekali tidak akan dapat disalahkan. Nah, jadi hidup di dunia hanya sementara. Banyak cara Allah mematikan makhluk ciptaannya jika waktunya telah tiba. Seorang muslim yang soleh akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pasti akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mati. Manusia juga ya. Nah, kemudian Al-Hayyu. Apa itu artinya Al-Hayyu anak-anak? Ya, Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ke-58 artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, jadi hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hayyu itu artinya maha hidup. Ya, maha hidup ya. Kemudian ada Al-Qayyum. Apa itu arti Al-Qayyum anak-anak? Ya, Al-Qayyum artinya maha berdiri. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ke-255 artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, Al-Qayyum mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Ya, Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Al-Ahad. Apa itu arti Al-Ahad anak-anak? Ya, Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa,
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi, Allah itu Maha Esa. Al-Wahid artinya Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada seorang pun yang sama dengannya. Nah, yang kedua, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Ya, cara-caranya bagaimana sih anak-anak? Nah, yang pertama adalah rajin sholat, membaca Al-Quran, belajar, patuh dan hormat kepada orang tua, jauhi larangan, serta berdoa, memelihara kehidupan, dan mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup harus punya semangat, semangat mandiri. Ya, semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Selanjutnya, mandiri tidak selalu bergantung dengan orang lain. Jadi kita harus tetap mandiri. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama, perintah Allah kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini caranya bagaimana anak-anak? Ya, pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara berpikir dan bersikap kita. Yang kedua, kita akan mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Ya, yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Apa sih terpuji? Ya, yang pertama, membawa ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran terpuji kepada sesama manusia, ajaran terpuji kepada hewan, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.